Acara ini dipersembahkan oleh Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk program kita Mimpi Jadi Nyata. Sebuah program yang menghadirkan para pejuang mimpi. Tentunya mereka berusaha untuk mewujudkan mimpi orang-orang yang mereka cintai. Betul sekali, dan malam hari ini ada dua pejuang mimpi yang akan berjuang di panggung Mimpi Jadi Nyata untuk mimpi mereka yang luar biasa. Betul sekali Dika, dan tugas mereka adalah meyakinkan para dewan juri tentunya agar mimpi mereka bisa menjadi kenyataan. Betul, tapi sebelum itu kita ucapkan dulu terima kasih kepada Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia yang terus mendukung Mimpi Jadi Nyata. Boleh Ini kita berikan luar tepuk biasa. tangan untuk para sponsor kita. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya menyapa para dewan juri kita yang akan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi dari salah seorang pejuang mimpi kita. Yang pertama mari kita sapa Ibu Santitio. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Dan berikutnya ada Bapak Mulyali. Apa kabar Bapak? Selamat datang. Terima kasih untuk kehadiran di kesempatan kali ini. Juga ada Ibu Elawati Lukman. Apa kabar Ibu? Terima kasih juga untuk kehadirannya di kesempatan kali ini. Dan yang terakhir ada Ibu Ervina Luciana. Selamat malam dan selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk para dewan juri. Dan hari ini pastinya sudah tidak sabar seperti apa sih dan siapa sosok pejuang mimpi ya. Langsung kita saksikan dalam tayangan berikut ini pejuang mimpi kita yang pertama. Pendidikan di sini menurut saya itu sangat memprihatinkan lah. Akhirnya saya juga punya niat di dalam hati bahwa saya ingin melanjutkan sekolah lagi gitu. Karena saya ingin benar-benar membantu gitu. Bahwa kan di sisi lain kan ini kan tempat kelahiran saya. Kalau misalkan tidak oleh kita mau siapa lagi gitu yang memajukan tempat ini. Kebanggaan buat saya mungkin itu saya bisa mengabdikan diri ke sekolah, gitu, mengamalkan ilmu ke anak-anak gitu. Terus di sisi lain juga bangga, mungkin orang lain pada nggak mau ke sini, tapi kan ada saya yang masih bertahan di sini gitu. Kalau saya tinggalin di sini, mau siapa yang melanjutkan gitu. Kecuali mungkin ada yang menggantikan orang sini. Ya mungkin kalau misalkan saya diberikan tugas di mana saja, saya siap. Baik, ini dia pejuang mimpi kita yang pertama, Bapak Supardi. Baik, Mas Ferdi, para juri dan juga para pemirsa yang ada di sini. Ini dia pejuang mimpi kita yang pertama, Pak Supardi. Jauh-jauh ini dari Cikawung ya Pak ya. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, semangat banget Bapak kayaknya ya. Oke, ini adalah panggung mimpi jadi nyata, tempat perwujudan mimpi besar dan inspirasi untuk orang banyak. Mimpi apa sih Pak yang ingin Bapak wujudkan malam hari ini? Saya berkeinginan untuk memiliki meja kursi buat kegiatan anak belajar di sekolah. Untuk anak-anak belajar, Iya, anak didik Bapak ya. Iya betul. Meja dan kursi, Iya. luar biasa. Sudah yakin dan sudah siap untuk mewujudkan mimpi Bapak malam hari ini? Siap. Silahkan maju 2 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Katanya tim mimpi jadi nyata nih untuk sampai ke Cikawung itu dari Jakarta 8 jam. Mungkin dijelaskan dulu kepada pemirsa dan semua yang hadir di sini juga Dewan Juri. Di mana Cikawung ini katanya di ujung sekali katanya. Langsung lihat samudra Indonesia gitu maksudnya. Oh ya, ya baik Mas. Jadi Cikawung itu mungkin dari sini hampir 8 jam. Tapi kalau misalkan dari pusat perkotaannya dari Sukabuminya itu kurang lebih 5-6 jam. Kalau misalkan tidak ada hambatannya gitu. Dan terletaknya di ujung pantai selatan, Pak. Di ujung pantai selatan. Iya, ujung pantai selatan. Tempatnya itu perbatasan antara Indonesia, Samudra Indonesia mungkin itu. Oh gitu ya. Jadi benar-benar sudah di emang ujung gitu ya. Iya, iya. Dan itu di situ cuman ada 2 kampung itu, Pak. 2 kampung. Iya. Sekolahnya cuma 1? Iya, sekolahnya cuma 1. Ada berapa murid di sana sekarang, Pak? Muridnya sekarang 29, Pak. 29. Mimpi Bapak untuk memiliki meja dan kursi untuk 29 murid itu jadi Iya, ya. Pak. Kalau Pak Supardi sendiri, saya baca di sini sudah 12 tahun menjadi guru honorer Betul, Pak, betul. di sekolah di Cikawung ini. Betul, betul. Jadi usia Bapak sekarang berapa? 30 tahun, Pak. 30 tahun, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Supardi yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak di kampung halamannya kalau tadi kita lihat di tayangan video ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan Pak, zaman dulu Pak Supardi sekolah seperti apa dan bagaimana kondisinya setelah puluhan tahun nih, apakah ada perubahan atau apa yang Pak Supardi rasakan dari zaman sekolah di sana sampai dengan sekarang mengajar di sana? Mungkin saya juga pernah di sekolah di sana dan saya itu waktu dulu gurunya cuma ada 1. Jadi kalau misalkan guru itu dari dulu sampai sekarang cuma ada 1. Gurunya 1? Iya. Jadi Pak Supardi ini ngajar semua mata pelajaran? Iya Pak. Iya. Ngajar pelajaran apa aja Pak? Saya dari kelas 1 sampai 6 kan kalau tahapan SD itu. Oh Iya. oke. Kondisinya kalau untuk sekarang udah alhamdulillah ada perkembangan lah kalau misalkan. Kalau masalah kegiatan pembelajaran alhamdulillah Oke. ada perkembangan. 12 tahun mengajar di sana sampai sekarang masih guru honorer Pak Supardi. Iya Pak. Boleh diceritakan kepada juri dan juga pemirsa apa yang membuat Pak Supardi ini, kalau tadi di tayangan kan kalau bukan Pak Supardi siapa lagi, karena pengen desa tersebut supaya maju gitu kan. Jadi apa yang memotivasi Pak Supardi untuk terus semangat untuk mengajar anak-anak di sana? Motivasi saya di sana jadi saya ingat Mas. Jadi ingat saya waktu dulu, waktu saya belajar di SD Cikawung juga, saya sangat kesulitan. Sangat kesulitan karena apa? Gurunya 1, itu juga gurunya jarang ke sekolah. Jadi saya terketuk hati, kalau misalkan tidak saya sebagai putra daerah, mungkin siapa yang mau ke Cikawung gitu. Dan saya juga terketuk hati juga bahwa anak-anak di sana itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, Pak. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Supardi dan juga dedikasi beliau. Tadi di tayangan kita lihat perjalanan 2 jam Pak Supardi dari rumah untuk ke sekolah. Jadi kalau berangkat 2 jam pulang 2 jam gitu Pak Supardi? Ya betul Pak. Masya Allah. Tapi saya sekarang kebanyakan nginep di sekolah Pak. Nginep di sekolah. Saya pulang 1 minggu sekali ke rumah. Jadi memang tidak mudah dan perlu dedikasi
Semoga Pak Supardi diberi kesehatan, kekuatan untuk terus mengajar anak-anak dan anak-anak juga tetap semangat untuk belajar. Kalau melihat tadi di tayangan, mimpi Pak Supardi juga ingin memiliki meja dan juga kursi untuk anak-anak. Tadi di tayangan ada yang belajar di luar, ada yang di kelas tapi ada yang berdiri di belakang kayak di strap. Itu nggak ada kursi dan mejanya atau emang lagi dihukum Pak? Atau gimana sistem belajarnya biasanya? Oh itu Mas, bukan lagi dihukum ya. Ya kan itu kan di sekolah saya mejanya cuman ada 1-2 lah. Jadi itu kan meja bekas peninggalan mungkin ya, bukan bekas peninggalan saya sekolah di sana dulu. Ya kan saya juga agak bingung lah. Jadi saya minta iuran ke orang tua, kan di sana kan orang tuanya maaf ya perekonomiannya sangat lemah, sangat tidak cukup. Ya. Mudah-mudahan mimpi Pak Supardi bisa menjadi kenyataan malam hari ini. Amin. Kita akan gali lebih jauh dan mengetahui lebih dekat lagi mengenai SD Cikawung ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Ini dulu deh. Ya. Nyerah dia gelar, pinter banget. Sering main catur ya di sana? Wah, Pak Pardi yang ngajarin, boleh tepuk tangan untuk gelar. Gelar ini baru kelas 6 SD padahal. Aduh, kita ngobrol-ngobrol aja gelar. Kecil-kecil udah jago main catur, diajarin Pak Supardi katanya. Pak Supardi, kalau gelar ini sekarang kelas 6 SD, jadi dari kelas 1 di sekolah sana gitu ya. Biasanya setelah SD anak-anak di desa ini ada yang melanjutkan ke sekolah berikutnya atau hanya sampai SD di desa? Suka sampai SD Pak. Hanya sampai SD. Iya. Gelar sendiri kamu cita-citanya jadi apa gelar? Cita-cita saya mau jadi tentara. Waduh, kita kasih tepuk tangan. Insya Allah semoga nanti suatu saat bisa menjadi tentara ya, jadi TNI ya. 6 tahun sekolah diajarin Pak Supardi ya. Pelajaran apa yang kamu paling suka? Karena gurunya cuma 1 kan? Pelajaran yang saya suka hanya pelajaran IPS. IPS. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Supardi. Dan sekarang saya akan persilahkan 2 dewan juri untuk mungkin bertanya kepada Pak Supardi. Ibu Ella mungkin ingin bertanya. Baik, silahkan terima Ibu. kasih. Selamat malam Pak Supardi. Malam Bu. Saya terharu sekali ya dengan Bapak sudah mengajar 12 tahun dengan honor yang sangat sedikit. Saya ingin bertanya, apakah Bapak ada sebuah kebanggaan dengan prestasi siswa di sekolah sehingga Bapak bisa bertahan 12 tahun mengajar di tempat tersebut? Kebanggaan saya selain dari melihat motivasi anak-anak. Jadi anak-anak jam 6 itu sudah pada ke sekolah. Jadi jam 6 itu anak-anak sudah datang ke sekolah. Terus yang selanjutnya, jadi saya juga kebanggaan saya bahwa walaupun sekolah saya di daerah terpencil lah katakan. Tapi saya mempunyai banyak prestasi Pak. Selain dari anak didik saya juara catur, tapi tingkat kecamatan. Tapi saya juga sudah bangga Bu. Jadi selain dari itu atletik juga, alhamdulillah. Jadi mungkin itu Bu, jadi suatu kebanggaan saya, suatu motivasi saya untuk bertahan di Cikawung. Karena apa? Saya juga sering mau mengatakan udah capek, lelah mungkin. Itu kan manusiawi Bu ya, kita punya capek lelah itu manusiawi. Tapi saya suka merenung kalau malam, merenung kalau misalkan tidak saya, siapa yang mau ke sini gitu. Mungkin anak-anak di sini kembali lagi waktu zaman sekolah saya SD di sana gitu. Gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Supardi. Luar biasa ya, terima kasih Ibu Ella. Dan sekarang kita beri kesempatan kepada Ibu Lucy, mungkin mau menyampaikan sesuatu kepada Pak Supardi atau kepada gelar. Selamat malam Pak Supardi. Malam Bu. Pak Supardi punya itu motivasi, semangatnya sangat mulia sekali. Amin, amin. Yang segitu minim punya
fasilitas, Bapak bisa mengorbankan segala demi anak-anak bangsa yang di pinggir daerah gitu. Luar biasa. Bapak bisa termotivasi itu karena hati Bapak itu benar-benar luar biasa, sangat mulia. Ya, saya doakan Bapak melanjutkan lagi supaya anak-anak bangsa kita yang terpelosok, yang tak bisa jauh dari kota, bisa ada masa depan untuk anak tunas-tunas bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih Ibu Lucy, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lucy dan juga Ibu Ella. Pak Supardi, ada dana bos kan yang diberikan? Ada. Tidak mencukupi untuk membeli meja dan juga kursi? Enggak, soalnya kan untuk dana bos itu dihitung dari jumlah siswa. Ya. Ya. Siswa saya sedikit, ya pasti menerima Dapatnya uang sedikit. bosnya juga sedikit. Baik Pak Supardi, semoga malam hari ini Pak Supardi bisa mewujudkan mimpi untuk anak-anak tercinta ya. Dan di kesempatan ini silahkan yakinkan kembali para dewan juri ya agar mimpi Pak Supardi bisa menjadi kenyataan. Saya sangat berharap bahwa di kesempatan ini saya bisa mendapatkan apa yang saya mimpikan demi berjalannya pendidikan di sekolah saya, demi anak-anak tunas bangsa, generasi emas yang akan datang, supaya mendapatkan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang jauh lebih baik. Amin, mudah-mudahan terwujud Pak Supardi mimpinya. Gelar percaya bahwa suatu saat nanti mudah-mudahan Desa Gelar akan maju dan anak-anak di sana menjadi orang-orang yang bisa berperan penting untuk kehidupan mereka dan juga untuk nusa dan bangsa. Amin. Amin. Amin, mudah-mudahan ya. Itulah sekelumit cerita Gelar yang sudah 6 tahun bersekolah di Cikawung dan hati tulus dari seorang guru yang berharap untuk terwujud mimpinya, bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk anak didiknya mendapatkan meja dan kursi agar bisa sekolah lebih layak dan juga mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Apakah mimpi Pak Supardi akan menjadi nyata? Sebelum kita mengetahui apakah hal tersebut bisa menjadi kenyataan, kita masih akan bertemu dengan pejuang mimpi kita yang berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata.